Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita ucapkan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat begitu banyak. Di antaranya nikmat untuk menuntut ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian kita berkaitan dengan pembahasan usul hadis dengan kitab Nukhbatul Fikar. Bahasan kita sudah sampai kepada hadis mardud atau hadis yang tertolak. Pembahasan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya hadis bisa tertolak karena dua sebab. Yang pertama adalah gugur sanadnya atau sanadnya menjadi tidak tersambung. Yang kedua ada celah pada rawinya. Nah, kemarin sudah dibahas bahwasanya keguguran atau hilangnya rantai sanad itu bisa di awal sanad, yaitu dari musannif, atau akhir sanad setelah tabi'in. Dijelaskan pada pertemuan yang lalu, ketika gugur sanadnya itu pada awal sanad dari musannif, maka namanya mu'allaq. Kemudian kalau gugurnya di akhir setelah nama tabi'in, maka namanya mursal. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan untuk bagian hilangnya atau gugurnya rantai sanad selanjutnya adalah in kana bi itsnaini fasa'idan ma'a tawali fahuwal mu'dal. Kalau seandainya yang hilang dari rantai sanadnya itu jumlahnya ada dua rawi, fasa'idan atau lebih daripada dua rawi, batasannya adalah minimalnya dua rawi. Kemudian maksimalnya nggak ada, ya, bisa 2, 3, 4 ya, atau lebih. Ma'a tawali, syarat yang kedua adalah berkelanjutan hilangnya. Jadi gugurnya rantai sanadnya itu dua rawi yang hilang dan hilangnya tersebut dari tingkatan yang berkelanjutan. Maka hadis yang demikian, yang mana dari rantai sanadnya hilang dua rawi, yang hilangnya tersebut berketerusan dari tabaqah yang tersambung dengan tabaqah setelahnya, maka namanya mu'dal kalau dua yang hilang. Wa illa fal munqati. Dan kalau bukan termasuk ke bagian yang tadi disebutkan, apa? Tidak termasuk bagian mu'allaq yang gugurnya di awal sanad, tidak termasuk bagian mursal yaitu yang gugurnya di akhir sanad, tidak termasuk bagian mu'dal yang gugurnya di tengah-tengah ataupun di awal tapi dua minimal kemudian berketerusan gugurnya, maka namanya mu'dal. Kalau tidak termasuk bagian tiga tadi yang disebutkan, maka nama hadisnya munqati'. Baik, pembahasan kita kali ini berkaitan dengan hadis mu'dal terlebih dahulu. Ta'rifuhu, definisi hadis mu'dal, ma saqata min isnadihi isnani fa'aktsara bisyartit tawali. Yang dinamakan hadis mu'dal adalah hadis yang mana gugur dari rantai sanadnya isnani, yaitu dua rawi, fa'aktsar atau lebih. Dua rawi atau lebih, bisyartit tawali, dengan syarat gugurnya berkelanjutan. Jadi maksudnya gugur berkelanjutan, tingkatan 2 hilang rawinya, maka tingkatan selanjutnya, tingkatan 3 pun harus hilang karena berketerusan. Tapi kalau seandainya tingkatan 1 hilang, tingkatan 2, 3 ada, tingkatan 4 hilang, nah maka itu bukan mu'dal namanya. Walaupun yang hilang adalah dua rawi di tengah-tengah. Kenapa bukan termasuk mu'dal? Karena tidak berketerusan gugurnya.
Baik. Min suwari al-mu'dhal. Nah, di antara bentuk hadis mu'dhal biar kita mudah untuk memahaminya. Ma yarwihi tabi'i qailan fihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diriwayatkan atau hadis yang diriwayatkan seorang tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tarik rantainya begini. Sanad paling atas marfu' ya, yang tinggi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya murid. Nah, tingkatan murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya sahabat. Sahabat Nabi ini punya murid yang mana mereka mengambil ilmu dari sahabat. Nah, tingkatan muridnya sahabat ini namanya tabi'in. Tabi'in punya murid yang mana murid tersebut yang senantiasa mengambil ilmu daripada mereka, yaitu tabi'in. Nah, muridnya tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Ya, kita berikan contoh seperti itu. Jadi tabi'ut tabi'in punya guru, tingkatannya namanya tabi'in. Tabi'in punya guru, tingkatannya namanya sahabat. Sahabat punya guru, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau seorang tabi'ut tabi'in meriwayatkan hadis langsung kepada Nabi Muhammad SAW, maka yang hilang dari rantai sanadnya dua. Siapa? Pertama, tingkatan tabi'in, yaitu gurunya. Yang kedua, tingkatan sahabat, yaitu gurunya tabi'in. Nah, maka karena dua rawi hilang dan berketerusan, jadi tabi'in ini adalah murid daripada sahabat. Tingkatan atasnya adalah sahabat. Nah, berketerusan, gugur sanadnya, maka dinamakan mu'dhal. Jadi, syaratnya tadi ya. Jadi, yang hilang dari sanadnya itu minimal dua rawi. Kemudian syarat yang kedua, hilangnya dua rawi atau gugurnya dua rawi tersebut secara berkelanjutan. Ya. Baik. Wa kadzalika may yarwihi man duna tabi'i an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang tadi kita mengenal muridnya Nabi Muhammad SAW adalah sahabat. Muridnya sahabat adalah tabi'in. Muridnya tabi'in adalah tabi'ut tabi'in. Kalau tabi'ut tabi'in meriwayatkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, maka yang hilang dua. Karena yang hilang dua dan berketerusan, maka namanya mu'dhal. Nah, kalau seandainya muridnya tabi'ut tabi'in, ya, mereka langsung mengatakan qala Rasulullah SAW. Yang hilang ada berapa? Bukan dua, tapi tiga. Siapa saja yang hilang? Muridnya tabi'ut tabi'in. Berarti gurunya, yaitu tingkatan tabi'ut tabi'in 1. Kemudian gurunya tabi'ut tabi'in, yaitu tabi'in 2. Kemudian gurunya tabi'in, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW 3. Ya, jadi murid tabi'ut tabi'in meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW. Maka yang hilang 3. Dan tawali berketerusan. Ya, tingkat gurunya hilang, guru-gurunya hilang, guru-gurunya juga hilang. Nah, berketerusan. Maka itu pun namanya mu'dhal. Ya. Jadi bisa dua, bisa lebih dengan syarat hilangnya atau gugurnya berkelanjutan. Awan Abi Bakrin wa Umar wa ghairihima ghairu dzakirin liwasaiti bainahu wa bainahum. Atau mereka meriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar atau selainnya dengan tanpa menyebutkan perantara di antara mereka. Maka namanya mu'dhal. Berarti kalau langsung meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, berarti yang hilang dari rantai sanadnya 3 tingkat. Kalau mereka meriwayatkan dari Abu Bakar, berarti yang hilang 2 tingkat. Kalau mereka meriwayatkan dari Umar, berarti yang hilang 2 tingkat. Siapa? Gurunya mereka, yaitu tabi'ut tabi'in. Kemudian gurunya tabi'ut tabi'in adalah tabi'in. Ya, kalau mereka meriwayatkan dari sahabat Nabi. Contoh, misaluhu. Qaulu Malikin fil Muwatta. Imam Malik meriwayatkan atau berkata dalam kitab Muwatta, Balaghani an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'rufi. Imam Malik, tabaqah ke-7. Imam Malik ini termasuk tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in yang senior, ya, tabi'ut tabi'in yang senior. Berarti Imam Malik ini punya guru, yaitu tabi'in, ya. Nah, di sini Imam Malik berkata begini, sampai kepada saya riwayat dari Abu Hurairah.
sampai kepada saya riwayat dari Abu Hurairah. Imam Malik adalah tabi'ut tabi'in, sementara Abu Hurairah adalah sahabat. Maka yang hilang dari rantai sanadnya minimal satu. Siapa itu? Yaitu tingkatan tabi'in. Nah, apa hadisnya? Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bagi hamba sahaya, maka dia layak mendapatkan makanan dan baju yang baik. Jadi hamba sahaya, dia layak mendapatkan baju dan makanan yang baik. Dari siapa? Dari majikannya. Nah, yang ini berarti kan ini terputus sanadnya ya. Ini termasuk ke dalam hadis yang tertolak. Kenapa? Karena terputus sanadnya. Karena Imam Malik adalah tabi'ut tabi'in. Tidak akan mungkin meriwayatkan hadis langsung kepada Abu Hurairah, sahabat Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi tadi. Nabi SAW punya murid sahabat. Sahabat punya murid tabi'in. Tabi'in punya murid tabi'ut tabi'in. Nah, itu rantai sanadnya seperti itu. Nah, Imam Malik ada dalam tingkatan tabi'ut tabi'in dan meriwayatkan langsung dari Abu Hurairah. Nah, maka hadisnya tertolak. Kenapa? Pasti ada yang gugur dari rawinya. Karena Imam Malik seorang tabi'ut tabi'in tidak mungkin akan langsung meriwayatkan hadis dari sahabat. Harus melewati tingkatan tabi'in. Nah, ternyata wasallahu Malikun kharija Muwatta. Nah, Imam Malik ternyata menyambungkan sanad ini di luar kitab Muwatta. Dalam kitab Muwatta sanadnya terputus. Sanadnya terputus. Tapi di luar kitab Muwatta ternyata ada yang tersambung. Apa itu? Imam Malik meriwayatkan an Muhammad ibni Ajlan an abihi an Abi Hurairah. Jadi Imam Malik meriwayatkan hadis ini nih, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatu bil ma'ruf. Di luar kitab Muwatta, Imam Malik meriwayatkan dari Muhammad bin Ajlan satu. Dari ayahnya yaitu Ajlan dua. Nah, Ajlan meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Berarti yang hilang dari sanadnya dua. Nah, kalau hilang dari sanadnya dua dengan syarat berketerusan, maka hadis ini namanya hadis mu'dhal. Ya. Kemudian, idza saqata ithnani fi mawdi'aini. Kalau seandainya yang gugur dari rantai sanadnya itu ada dua orang rawi gugur ya dari rantai sanadnya, tapi tempatnya berbeda. Tempatnya tidak berketerusan. Nah, bagaimana? Idza kana saqtu bi itsnaini fa aktsar ma adami tawali fa huwa munqati'un. Kalau seandainya sanadnya yang hilang adalah dua, tapi tempatnya itu tidak berketerusan, ya, maka hadis tersebut bukan mu'dhal, tapi namanya munqati'. Misal kita tadi Imam Malik, Muhammad bin Ajlan, kemudian Ajlan, kemudian Abu Hurairah, kemudian Nabi Muhammad SAW. Misal yang hilang adalah gurunya Imam Malik, Muhammad bin Ajlan. Ternyata Ajlannya ada, ditetapkan dalam sanadnya. Yang hilangnya selanjutnya adalah Abu Hurairah. Yang tidak ada dua sanadnya dari rantai sanadnya. Pertama Muhammad bin Ajlan, yang kedua Abu Hurairah. Nah, apakah hadis ini dinamakan mu'dhal juga? Karena yang hilang adalah dua rawi dari sanadnya. Maka kalau tempatnya tidak berketerusan, ya tadi Muhammad bin Ajlan adalah gurunya Imam Malik, yaitu tabi'in. Kemudian yang hilang selanjutnya adalah sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Hurairah. Nah, perantara selanjutnya Ajlan itu tidak dihilangkan. Maka hadis tersebut namanya munqati'. Tapi kalau seandainya Imam Malik langsung kepada Nabi Muhammad SAW, berarti yang hilang tiga, Muhammad bin Ajlan, dan Abu Hurairah. Maka termasuk ke dalam mu'dhal, karena hilangnya berketerusan. Baik. Al-alaqatu bainal mu'dhal wal mu'allaq. Sekarang apa hubungan antara hadis mu'dhal dengan mu'allaq? Yaztami'ani fi suwarin minha. Bisa berkumpul. Hadis mu'allaq. Apa itu hadis mu'allaq? Hadis yang mana hilang awal sanadnya atau gugur rawi di awal sanadnya dari setelah musannif kitab tersebut. Nah, apa itu mu'allaq? Satu hadis yang dalam sanadnya awal rawinya itu gugur atau hilang. Apa itu hadis mu'dhal? Hadis yang mana dua rawi hilang dari rantai sanadnya dengan syarat berketerusan. Nah, bisa berkumpul. Bagaimana? Idza kana saqtu bi itsnaini fa aktsar ma tawali min awwalis sanadi. Kalau seandainya yang hilangnya ya, dua rawi tersebut hilangnya di awal sanad. Hilangnya di awal sanad. Misal
tadi riwayatnya Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dari Muhammad bin Ajlan, kemudian meriwayatkan dari Ajlan, kemudian meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Nah, kalau muridnya Imam Malik, dia menghilangkan Imam Malik dan Muhammad bin Ajlan dari sanadnya, maka masuknya ke dalam mu'allaq dan mu'dhal. Kenapa dibilang mu'allaq? Karena awal sanad dari muridnya Imam Malik yang hilang. Kenapa disebut mu'dhal? Karena jumlah rawi yang hilangnya 2, yaitu Imam Malik dengan Muhammad bin Ajlan. Jadi bisa bergabung antara hadis mu'dhal dengan hadis mu'allaq. Kemudian wayaftariqani. Kemudian berbeda. Idza kana saqtu bi itsnaini fa aktsar ma tawali min akhir sanad fa huwa mu'dhal wa laysa bi mu'allaq. Nah, kalau seandainya yang hilang itu 2 rawi ataupun lebih dengan berkelanjutan tapi di akhir sanad bukan di awal sanad. Di akhir sanad, ya, maka itu namanya mu'dhal, bukan mu'allaq. Kenapa? Karena mu'allaq dia harus dari awal sanad. Baik, darajatuhu ma bayani sabab. Sekarang derajat hadis mu'dhal dengan menjelaskan sebabnya. Darajatuhu al-mu'dhal nau'un min anwa'il hadithi dhaif. Hadis mu'dhal adalah salah satu macam di antara macam-macam hadis dhaif, ya. Sababu dhafi, sebab kedhaifannya al-jahlu bihalil mahdzuf. Karena kita tidak mengetahui keadaan rawi yang hilang dari rantai sanad tersebut. Ya, alhamdulillah kita mengetahui tadi rawi yang gugur dari riwayat Imam Malik. Imam Malik mengatakan langsung qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tidak mungkin Imam Malik meriwayatkan dari sahabat Nabi SAW. Ada perantara antara tabi'un tabi'in dengan sahabat. Nah, ternyata ketika dilihat di luar Muwatta, ternyata yang hilang 2. Yang hilang 2 ternyata Muhammad bin Ajlan dengan Ajlan, sudah jelas berarti. Sudah jelas hadisnya. Bagaimana derajat hadisnya dengan diketahui apakah memenuhi syarat hadis sahih, hasan atau tidak. Nah, masalahnya sekarang kalau seandainya Imam Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah atau langsung daripada Nabi Muhammad SAW dan kita tidak mengetahui rawi yang gugurnya itu siapa. Nah, ini kan masalah. Nah, sehingga ihtiyatnya maka hadis tersebut dimasukkan ke dalam kategori hadis dhaif. Kenapa? Karena kita tidak bisa untuk mengecek status hadis tersebut sahih atau tidak. Kenapa? Karena hadis sahih dia harus memenuhi 5 kriteria, 5 syarat. Sanadnya tersambung dan ini tidak terpenuhi. Kenapa? Karena sanadnya terputus. Dari tabi'in langsung kepada sahabat atau dari Imam Malik langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Lebih banyak lagi. Kemudian rawinya adil dan dobit. Bagaimana kita mengetahui rawi sanadnya adil atau dobit? Ya, sementara rantai sanadnya terputus, hilang. Ya. Kemudian tidak syad dan tidak ada ilat. Nah, oleh karena itu maka dikategorikan ke dalam hadis dhaif. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana keadaan rawi yang dihilangkan. Kemudian madhannuhu, sekarang kitab-kitab yang kurang lebih berisi kitab atau hadis-hadis mu'dhal, ya. Kutubul musannafat, yaitu kitab-kitab musannaf, ya. Seperti apa? Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani. Satu kitab, ya, karya daripada Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, itu namanya musannaf. Musannaf Abdul Razzaq. Dan dalam kitab tersebut kemungkinan banyak kita temukan hadis mu'dhal. Kemudian musannaf Ibnu Abi Syaibah, ya. Kemudian kutubul muwatta'at ka Muwatta' Malik. Kemudian kitab-kitab muwatta'at seperti kitab Muwatta' Imam Malik. Muwatta'at itu artinya kitab-kitab yang berisikan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih atau ahkam. Nah, makanya Imam Malik ketika menyusun kitabnya banyak sekali ulama yang buat kitab Muwatta'. Kenapa Anda buat kitab dengan judul yang sama? Kata Imam Malik, maka lillahi, segala sesuatu yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala abqa, maka dia akan kekal, ya. Jadi nggak jadi masalah nama kitab saya sama dengan kitab-kitab yang lain selama kitab tersebut dibuat karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas, maka kitab tersebut akan tetap langgeng abadi. Kemudian al-ajza'u al-hadithiyah. Kemudian juz, ya, daripada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi ulama berkata, yang dimaksud dengan juz ini adalah satu karya tulis berkaitan dengan hadis yang kurang lebih isinya 30 halaman. Kurang lebih isinya 30 halaman. Nah, maka ajza hadithiyah diantaranya yang berisikan hadis mu'dhal adalah
karangan Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Karangan Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Untuk memperdalam pengetahuan kita tentang hadis modal, bagusnya kita buka kitab-kitab yang tadi disebutkan, kemudian kita teliti satu demi satu hadisnya, sehingga kita mengetahui penerapan atau tatbik amali hadis modal. Ya, karena ilmu usul hadis ini akan tetap hidup dalam jiwa kita kalau kita buat tatbik amali. Tapi kalau hanya informasi saja, maklumat dengan tanpa adanya tatbik, maka ilmu hadis akan menguap, ya, akan hilang begitu saja. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa tetap hidup dengan mudzakarah, dengan murojaah, dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Baik, itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Hadza akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.